Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita bersyukur berjumpa kembali dalam Renungan 79. Hari ini tetap dengan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini kita sampai pada bacaan kita Bilangan pasal 32. Saya akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Bilangan 32 ayat 1 sampai ayat 5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar dan para pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Yeser, Nimra, Hesibon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel. Itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini mager ya. Nah, ini seringkali disebut oleh anak-anak muda atau orang-orang zaman sekarang ini seringkali berkata mager gitu ya, malas gerak ya. Observasinya tokoh dalam pembacaan ini adalah ada Musa, ada Bani Ruben, Bani Gad ya, dan juga pemimpin-pemimpin Israel pada waktu itu. Dan peristiwa yang terjadi, Bani Ruben dan Bani Gad meminta kepada Musa supaya tidak menyeberangi sungai Yordan dan memilih Yeser dan Gilead sebagai tanah milik pusaka. Mari kita sama-sama menginterpretasi dalam pembahasan kita hari ini. Bangsa Israel ketika mereka harus mengadakan perjalanan yang panjang, dalam perjalanan mereka dari masuk ke padang gurun sampai keluar ke padang gurun ya, di mana mereka harus mengalahkan bangsa-bangsa atau negeri-negeri yang besar, yang dipenuhi dengan orang-orang besar, orang-orang raksasa, bangsa-bangsa yang kuat. Tetapi itu adalah merupakan cara Tuhan melatih umat-umat Israel. Itu sebabnya diizinkan Tuhan mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun ya. Nah, semangat umat Israel ini sedang menyala-nyala untuk menyeberangi sungai Yordan guna merebut tanah perjanjian. Mereka sangat percaya penyertaan Tuhan yang bersama dengan mereka. Mereka mengalami kemenangan-kemenangan sehingga semangat mereka juga terus menyala. Terus bersemangat untuk dapat menyeberangi sungai Yordan sampai dapat merebut tanah perjanjian seutuhnya. Namun kita melihat dalam pembahasan atau bacaan di perikop ini ada permintaan dari suku Gad dan Ruben mereka untuk memilih menetap di tanah Yeser dan Gilead. Ya, tanah Yeser dan Gilead ini adalah merupakan tempat di mana tempat itu tidak sampai menyeberangi sungai Yordan. Ya, menyeberangi sungai Yordan itu berarti adalah melanjutkan peperangan untuk merebut tanah perjanjian. Tetapi yang dilakukan oleh suku Gad dan Ruben ini, mereka membuat Musa marah. Kenapa? Musa marah karena mereka tidak mau melanjutkan perjalanan untuk berperang sampai melalui sungai Yordan. Ya, mereka malas. Mereka melihat dengan kacamata mereka sendiri bahwa tempat itu adalah tempat yang aman, tempat yang sudah mereka capai, tidak perlu lagi melanjutkan perjalanan. Karena mereka merasa mereka adalah suku yang memiliki banyak peternakan. Tidak memikirkan suku-suku yang lain harus menyelesaikan peperangan. Tetapi dia berkata dalam bacaan tadi adalah biarlah kami mendapatkan tanah pusaka ini saja. Daripada capek-capek menyeberangi sungai Yordan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa menyeberangi sungai Yordan artinya adalah mereka harus turut bersama-sama dengan suku lain melanjutkan peperangan sampai meraih kemenangan, mencapai tanah perjanjian, merebut tanah perjanjian ya. Nah, kita melihat
Ketika mereka meminta atau menyampaikan keinginan mereka supaya mereka tidak menyeberangi Sungai Yordan, supaya mereka tetap di daerah yang mereka pilih, ya, maka kita melihat pandangan Musa terhadap suku Gad dan Ruben ini di ayat yang kelima, mereka ingin berhenti, mereka seolah-olah tidak mau berjuang kembali. Mereka malas, tidak mau bersusah-susah. Mereka maunya langsung menempati, kan sudah ikut berperang kemarin, tidak perlu ikut berperang sampai selesai. Mereka menginginkan tempat yang sudah direbut itu yang akan menjadi tanah milik pusaka mereka. Tidak mau bergerak lagi, tidak mau maju lagi. Suku Gad dan Ruben ini malas untuk berjuang lagi, malas untuk bergerak lagi, ya. Apa kata firman Tuhan dalam Amsal tentang orang yang malas, ya? Amsal 26 ayat 15 dan 16. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Seperti yang diucapkan oleh suku Gad dan Ruben ini. Dikatakan tempat ini baik, ya, itu alasan mereka. Seolah-olah bijaksana, tetapi tanpa mereka sadari, mereka akan membiarkan suku-suku lain, saudara-saudara mereka itu berperang, melanjutkan peperangan sendiri. Mereka cukup di situ saja, cukup tidak perlu sampai menyeberangi Sungai Yordan. Cukup peperangan yang mereka sudah lakukan, kerja keras mereka cukup sampai di situ saja, ya. Jadi enggan bergerak, ya. Jadi mereka kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh suku Gad dan Ruben ini, kalau kita lihat termasuk adalah merugikan, ya. Merugikan itu, orang malas itu merugikan, ya. Merugikan bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi itu juga bisa merugikan orang lain. Kalau suku Gad dan Ruben itu tidak maju, tidak lagi ikut berperang menyeberangi Sungai Yordan, itu bisa merugikan orang lain. Kenapa? Karena orang lain bekerja sendiri, orang lain itu berlelah-lelah sendiri, berjuang sendiri, sementara mereka langsung diam menempati tempat itu, ya, tempat yang mereka inginkan, yang mereka anggap itu adalah tempat yang paling cocok bagi mereka. Punya peternakan yang banyak, cocok untuk tempat peternakan di daerah itu. Teguran Musa terhadap suku Gad dan Ruben ini, ya, bahwa mereka mager ini, ya, malas bergerak, mereka ingin berhenti, ingin menyelesaikan, ya. Nah, ayat 6 dan ayat 7 bahwa malas itu bisa menular, ya. Ayat 6 dan 7, jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Musa mengingatkan kepada suku Gad dan Ruben ini, kalau mereka berhenti tidak mau menyeberangi Sungai Yordan, nanti itu bisa mempengaruhi suku-suku yang lain. Kenapa suku Gad boleh, kenapa suku Ruben itu boleh berhenti, kenapa kami harus terus berjuang? Nah, seringkali ini terjadi Bapak Ibu, ya. Seringkali bahwa apabila salah satu mungkin diizinkan, diperbolehkan, kemudian boleh gitu, ya, diperbolehkan apa yang menjadi keinginannya, itu bisa mempengaruhi. Nah, malas geraknya Ruben dan Gad tidak mau maju menyeberangi Sungai Yordan ini, itu bisa mempengaruhi suku-suku lainnya, bisa mempengaruhi semangat suku-suku lainnya. Mereka juga bisa tidak mau bergerak lagi, tidak mau berperang lagi seperti mereka, ya. Kemudian malas juga di ayat yang ke-11 itu membuat seseorang itu tidak bisa mencapai tujuan atau keberhasilan, dan tentu saja ini merugikan, ya. Jadi rugi karena mereka sudah berjeda lelah, tapi apabila mereka berhenti tidak melanjutkan perjuangan peperangan mereka, mereka tidak akan bisa mencapai keberhasilan, tidak akan meraih tujuan mereka, yaitu tanah perjanjian. Itu sebabnya Musa marah, menegur, mendisiplinkan mereka, memberikan ketegasan kepada mereka. Kalian tidak bisa kalau harus berhenti di sini, harus tetap maju berperang bersama dengan suku-suku yang lainnya. Supaya apa? Mereka tidak mempengaruhi
hal negatif itu mudah sekali menular, hal negatif itu mudah sekali mempengaruhi orang lain untuk turut seperti yang mereka lakukan. Ya. Aplikasinya bagi kita apa Bapak Ibu? Jangan malas. Malas itu merugikan. Malas bisa mempengaruhi orang lain. Itu sebabnya tetap pertahankan rajin, kerja keras, dan juga daya juang yang tinggi untuk meraih sesuatu yang dapat kita capai. Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Siapa di sini yang mungkin kita merasa mengerjakan segala sesuatu itu sepertinya terpaksa, ya, karena merasa ini melelahkan, ternyata merasa ini menjemukan, ya, membosankan dan lain sebagainya. Namun kalau kita melihat orang yang rajin itu tidak perlu dipaksa-paksa, tidak perlu disuruh-suruh, ya. Ruben dan Gad menjadi contoh bahwa kita jangan berhenti untuk bergerak. Jangan berhenti, jangan menyerah dalam kondisi apapun, juga terus maju, terus bekerja, karena kita percaya dalam segala pekerjaan kita Allah pun turut bekerja di dalamnya, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan kemenangan bagi kita senantiasa. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat setiap berkat renungan firman Tuhan yang kita boleh renungkan hari ini. Terima kasih. Saya percaya Bapak Ibu senantiasa diberkati, dan terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu yang merenungkan renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita saling mendukung, saling mendoakan, menguatkan satu sama lain sampai menuju kepada kesempurnaan seperti Kristus. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik. Dalam keadaan dan situasi apapun Engkau selalu baik. Biarlah kami dapat merasakan kebaikan Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami tahu Engkau turut bekerja di dalam kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak malas, menjadi pribadi-pribadi yang terus bergerak sesuai dengan apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami kerjakan dapat mempermuliakan nama Tuhan, membawa pengaruh-pengaruh yang positif bagi sekeliling kami, agar hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong agar hidup kami umat-umat-Mu berpadanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur terima firman Tuhan ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.